kemudian kotorlah hati kita. Ngelihat, kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngelihat, kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita. Makanya judulnya apa tuh? Tundukkan pandanganmu. Apa tuh? Tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu. Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomart, kemudian ketemu seorang laki-laki. Mata kita nyurut nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat. Ini adik-adik ini ya. Saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngelihat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah. Nggak kelihatan lebih aman, nggak kelihatan lebih aman. Karenanya jadi sumber fitnah nih bagi kita sekalian. Apa-apaan tuh mendingan tundukin pandangan, jangan segala-gala dilihat gitu. Kalau di jalan tundukin pandangan. Alhamdulillah nih kan semuanya udah pakai jilbab, gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan nggak di sini, nggak di sana selalu pakai jilbab, gitu ya. Apa ada yang masih di sini doang pakai jilbabnya? Kalau belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab? Ini yang senyum-senyum merasa nih kayaknya. Baik saudaraku sekalian saya muliakan. Nah tinggal udah kita tutup auratnya, tinggal kita tundukkan pandangan kita. Jadi kita juga nggak bikin dosa mana-mana gitu. Kita tundukin pandangan, orang juga ada susah kan mau ngelihatnya. Jadi saudaraku sekalian seperti itu. Dan ini masalah menundukkan pandangan nih, bukan hanya untuk mereka yang terlihat wajahnya, bahkan yang pakai cadar juga kan matanya ngelihat, gitu ya. Makanya emang lebih ekstra lagi harus menundukkan pandangan. Adik-adik yang belum nikah lebih harus ekstra lagi jagain pandangan. Ibu-ibu yang udah pernah nikah mesti lebih sering ngelihat suaminya dengan pandangan kagum. Mesti lebih sering terpesona dengan suaminya, sehingga kita tidak harus terpesona dengan yang haram di luaran sana. Serius nih? Iya. Ustazah bercanda? Kagak. Serius saya. Ada dulu seorang laki-laki datang kepada syekhnya. Bukan dulu sih. Dia bilang sama syekhnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada gurunya. Dia bilang, "Syekh, ada apa dengan saya ini? Kenapa kamu?" "Saya dulu sebelum menikah sama istri saya ini," dia bilang, "saya ngelihat semua perempuan gak ada yang cantik kecuali calon istri saya. Dan awal-awal nikah seperti itu keadaannya. Saya ngelihat gak ada cewek cakep kecuali istri saya." Dia bilang gitu. "Sekarang nih Syekh, saya lihat semua orang cakep kecuali istri saya." Dulu tuh kayaknya gak ada yang menarik kecuali istri saya. Sekarang semua orang menarik kecuali istri saya. Mendorong. Menarik atau mendorong? Dia bilang, "Ya Allah Syekh, ini saya jadi susah nih kalau kayak begini nih. Saya jadi kesian gitu, setengah mati nahanin hati sama istri." Gitu ya. Kan orang senang ngeliatin istrinya. Ini enggak gitu. Dia setiap kali ngeliat istrinya senep.
Apa yang terjadi dalam diri saya, Syekh? Kata Syekhnya kayak gini, apakah istrimu sekarang jadi tidak merawat badan? Merawat, Syekh, malah rajin minum jamu. Apakah istrimu sekarang menjadi jelek wajahnya? Misalnya apalah gitu ya, banyak bisul di mukanya, jerawat apa gitu. Dia bilang enggak, Syekh, istri saya tetap rapi, cantik. Apakah istrimu nggak pernah berdandan di rumah? Dandan, Syekh. Ayo nih istri-istri yang nggak pernah dandan, perhatian ini ya. Jadi dia bilang dandan saya, istri saya cantik, dia kalau di rumah rapi, cantik gitu, dandan. Apakah, mohon maaf, karena mungkin melahirkan anak-anakmu, sekarang istrimu badannya jadi nggak jelas? Dulu kayak gitar, sekarang kayak kulkas. Ya Allah, kayak gimana nih Syekh, katanya gitu ya. Kata Syekhnya, apa kayak begitu? Dia bilang enggak, Syekh. Wah, istri saya badannya kayak biola. Jadi masih cantik juga, masih ini juga gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi seperti ini dan saya tersiksa sendiri. Syekhnya bilang, oh saya tahu kenapa begitu. Kenapa, Syekh? Dia bilang, pasti selama ini kamu sering melihat pemandangan haram di luaran sana. Pasti kamu sering menonton tayangan yang gak benar. Pasti kamu kalau jalan di jalanan ada cewek cantik, kamu tidak menunduk pandangan, malah kamu liatin. Pasti kamu selama ini sering tertarik dan membiarkan hatimu melihat wanita yang bukan mahrammu dengan syahwat, dengan rasa suka. Iya kan? Iya, Syekh. Bener semua tuh yang saya bilangin tadi. Kata Syekhnya, aku beritahu kepadamu, Pak, ketika kamu tertarik kepada yang haram, Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Catat, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak, maksudnya bukan catat, langsung catat gitu. Ingetin. Aduh, ibu-ibu ini lucu ya. Nggak ibu-ibu, nggak adik-adik, nggak anak-anak, visual sekali gitu. Begitu dengar catat langsung. Maksudnya itu perkara penting gitu, harus diingat-ingat ucapan itu ya. Bahwa ketika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, Allah akan halangkan dari menikmati yang halal. Dalam segala hal, teman-teman saudaraku sekalian. Katanya Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, hadisnya bunyinya kayak gini. An-nabar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Man tarakaha makhafatan minni addaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbi, qala Allah fil hadisul qudsi. Melihat adalah sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikan sama iblis. Laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki, ya. Ini adalah anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis. Jadi kalau dedek yang tadi saya sampaikan masuk ke Indomaret, kemudian ngeliatin ada laki-laki, gitu ya. Nah itu tuh pertama kali ngelihat itu seperti lagi dikasihin anak panah beracunnya iblis, gitu kan? Kena lah kita, terpedaya lah kita. Cakepnya, matanya indahnya, pandangannya teduh, hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim. Ini laki-laki Nabi Muhammad. Alisnya kayak nun. Itu Nabi Muhammad ya. Teman-teman sekalian, ini nih bukan karena wah saya sedang mensyukuri nikmatnya mata. Nggak ada. Itu namanya mengingkari nikmatnya mata. Saudaraku sekalian, itu adalah kamu sedang terkena anak panah beracunnya iblis, anak panah beracunnya setan.
Siang kemudian begitu kena tuh, kalau kita kena, namanya orang kayak kena anak panah beracun kan, langsung kayak lemes gitu kan. Demikian pula dengan perempuan ataupun laki-laki yang terkena anak panah beracun ini, langsung kayak gini. Lihat lagi ah. Iya. Tuh kalau di iklan gitu ya, apa tuh namanya, kesan pertama begitu menggoda gitu. Ayo jadi kemudian kepengen lihat lagi. Nah itu kalau kita ngelihat lagi kemudian, itu dia, kita udah terkena jerat anak panahnya setan tadi ini. Apalagi kalau kemudian kita samperin, pura-puranya jatuhin barang. Aduh, nih adik-adik nih, hati-hati, jangan kena anak panahnya setan. Karena si yang perempuan kena anaknya setan, anak panahnya setan. Si yang laki-laki juga kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Dari sanalah fitnah bermula. Dari sana fitnah bermula. Nabi Muhammad ngasih arahan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, man tarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkan melihat yang haram tadi ini dengan menundukkan pandangannya, makhafatan minni, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gitu kan, buru-buru nyari rak yang kosong. Ngumpet di rak, buru-buru dia cepetan ke kasir gitu ya. Pas di kasir ngelihat tukang kasirnya ganteng ya. Saudaraku sekalian, cepetan dia keluar dari tempat tersebut, nundukin pandangan gitu ya. Mantarakaha makhafatan minni, ya Allah jaga saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Kemudian dia keluar gitu. Mantarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkannya karena takut padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena takut padaku, bukan karena biar dianggap solehah. Ada juga tuh begitu ngelihat, astagfirullah, astagfirullah, ganteng banget, astagfirullah. Aduh, itu sih bukan karena makhafatan minni tadi ini ya. Apalagi kalau yang dilihat Ustadz, Ustadz ganteng, astagfirullah. Udah tahu Ustadznya ganteng, kalau hadir pengajian dandannya setengah jam, kemudian mau bilang saya emang enggak menundukkan pandangan saya depan Ustadz. Lah terus maksudnya apa itu? Pakai baju yang mana ya? Yang merah udahan kemarin, yang pink juga udah, takut Ustadznya inget lah. Yang kuning aja. Ya ampun teman-teman saya sekalian, itu tadi fitnah ini ya, maka hindari. Terus gimana Ustazah, enaknya Ustazah? Hadirnya tempat Ustazah aja aman, iya enggak? Taunya kita aman apa enggak? Coba lihat rasa hatimu ketika keluar dari majelis. Kalau yang diinget-inget ucapan ustadznya atau ucapan ustazahnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang diinget-inget rupanya, wajahnya, indah tatapnya, nah itu udah berbahaya. Itu fitnah namanya teman-teman saudaraku sekalian. Itu fitnah namanya. Makanya mau udah lebih aman deh, jauh lebih aman. Kalaupun memang kamu mau hadir tempatnya ustadz atau mau di tempatnya Habib gitu ya, maksudnya yang laki-laki gitu ya, duduknya 30 meter jauhnya, nggak kelihatan gitu kan, nggak tahu kita ustadznya lagi ngapain. Gitu dari jauh-jauhan aja. Pandangan, kalau nggak di baliknya tembok, baliknya tiang, kayak gitu, jauh lebih aman. Kita yang lebih tahu bagaimana cara mengamankan hati kita ini. Saudaraku sekalian, hati kita nggak terjaga, jangan dikira saya mah aman, hati saya terjaga. Kan banyak yang ngerasa kayak begitu. Nggak ada ceritanya. Emang hatimu hatinya siapa? Sayyidina Umar aja nggak merasa aman, Sayyidina Utsman nggak merasa aman, para ulama kita nggak merasa aman, Robiah Al-Adawiyah nggak merasa aman. Sudah seperti seindah hati Robiah Adawiyah kang kau sampai merasa aman. Oh tenang, saya mau ustazah, biar kata ngelihat ustadz gantengnya kayak gimana, hati saya tenang aja ustazah, nggak ada apa-apa di hati saya, hati saya terjaga. Waduh, nggak percaya saya bukan nggak percaya kepadamu, saya nggak percaya sama setan.
Kan setannya udah bilang, anak panah beracun. Jangan kira saya profesional, kata setan. Profesional, pengalaman kerja ribuan tahun. Teman-teman, mau kita tandingin kayak gimana? Kita baru hidup berapa puluh tahun? Kita baru ngaji berapa bulan? Mau nyaingin setan dengan kinerja sudah dari sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Adam bisa dia perdaya, apatah lagi kita. Halimah Idrus. Nggak percaya saya, nggak percaya. Bukan nggak percaya sama diri saya. Insya Allah dengan pandangan Allah gitu ya Allah jaga. Akan tetapi saya nggak percaya sama setan yang kemudian mengelabui kita. Saya bukan nggak percaya kepada teman-teman yang ada di sini. Saya percaya, akan tetapi saya nggak percaya sama setannya yang selalu membisik-bisikan hatimu. Dan saya juga nggak percaya, terus terang aja, bahwa kita semua bisa menghindar dari godaan setan. Nggak ada. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad Allah mengajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisik-bisiki dalam hati manusia. Jika Nabi Muhammad disampaikan seperti itu, bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan kita? Makanya emang mesti minta perlindungan terus-terusan sama Allah. Tundukkan pandanganmu, jaga matamu, agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berada dalam jalan yang benar.